Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ngaji bareng thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan, terus mengalir untuk panutan kita, junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji hadis yang ke-7, hadis dari Tamim ad-Dari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-hadis as-sabi'u, hadis yang ke-7. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Tamim ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu salasan, agama itu adalah nasihat. Beliau mengucapkan hadis ini sebanyak 3 kali. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapakah wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, lillah, untuk Allah, wa li kitabihi, dan untuk kitabnya, wa li rasulihi, dan untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk umat Islam secara umum. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan pembacaan syarahnya. Saya bukakan kitab syarahnya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab al-Hambali. Halaman 197. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dina an-nasihatu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa agama itu adalah nasihat. Fahada yadullu ala anna nasihata tashmalu khisal al-islam wal iman wal ihsan. Dan ini menunjukkan bahwasannya nasihat itu meliputi perkara-perkara yang terkait dengan Islam,
iman dan ihsan. Allati dzukirat fi hadis Jibril, yang telah disebutkan pada hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang kedua yang terkait dengan Islam, iman dan ihsan. Dan tanda-tanda kiamat itu disebutnya hadis Jibril. Wasamma dzalika kullahu dinan, dan beliau menyebut itu semua sebagai agama. Fa inna nusha lillah yaqtadil qiyam bi ada'i wajibatihi ala akmali wujuhiha. Sesungguhnya nasihat untuk Allah, untuk kepada Allah, bahasa kita untuk Allah, itu meliputi menegakkan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik mungkin. Wa huwa maqamul ihsan, dan inilah yang disebut dengan maqam atau tingkatan ihsan. Fala yakmulu an-nushu lillah biduni dzalik. Nasihat untuk Allah tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Wala yata'atta dzalika biduni kamal mahabbatil wajibati wal mustahabbah. Dan yang demikian itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan kesempurnaan rasa cinta kepada Allah, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Wa yastalzimu dzalika istiyad fi taqarrub ilaihi bin nawafil ta'at. Dan konsekuensi hal itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara sunnah ala hadzal wajhi, dengan cara yang tadi disebutkan. Wa tarkil muharramati wal makruhat ala hadzal wajhi, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan serta yang dimakruhkan. Ini kata beliau di penjelasannya. Jadi maksud nasihat untuk Allah, mari kita sudah paham ya. Nasihat itu maknanya ketulusan. Bersikap tulus kepada Allah itu maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin ya. Dan itu tidak mungkin terlaksana kecuali ada rasa cinta kita kepada Allah. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta itu yang sulit. Tapi cara yang paling mudah itu adalah melihat berbagai kebaikan yang telah diberikan Allah kepada kita, melihat berbagai nikmat yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Itu cara paling mudah ya. Kalau timbul rasa cinta itu, maka perkara yang diperintahkan itu akan mudah dilaksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tidak akan ada rasa terpaksa. Tidak mungkin kita ketika melaksanakan sesuatu untuk yang kita cintai itu kita terpaksa. Ini logika manusiawi aja. Kalau kita mencintai istri kita, cintanya sepenuh hati, betul-betul besar cintanya itu. Kalau istri meminta sesuatu sekalipun itu berat, ya kita turuti. Sekalipun berat. Apalagi ketika istri itu sedang mengandung buah hati kita, sedang mengandung anak kita, buah daripada rasa cinta kita itu. Bahwa sekalipun istri malam-malam minta sesuatu karena dia ngidam, itu mesti kita turuti. Umpamanya kita disuruh mengambilkan buah apa itu di belakang rumah, sekalipun malam itu direwangi penean, direwangi macet pohon itu karena rasa cintanya kepada sang istri. Begitu juga dengan seorang muslim kepada Allah juga begitu. Itu kalau sudah timbul rasa cinta, sekalipun berat, tetap dilaksanakan dengan sukacita. Makanya kenapa jamaah haji itu kenapa begitu ringannya, padahal usianya sudah sepuh, perjalanannya jauh, uang yang harus dikeluarkan banyak, resikonya itu macam-macam, termasuk kematian. Tapi kenapa ketika berangkat itu begitu senangnya, suasana hatinya begitu gembira, itu karena rasa cinta.
karena dipanggil sang kekasih. Sehingga mudah, jalan itu mudah. Ya niru Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi saya bacakan ayatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu sekalipun berat meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah itu, beliau disuruh kembali ke Palestina, sekalipun berat itu, karena itu Allah yang memerintahkan, dia mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan rasa cinta dia kepada istri dan anaknya. Sementara waktu ditinggal itu, dia serahkan urusan mereka berdua itu kepada Allah. Itu karena cinta beliau kepada Allah lebih besar daripada kepada makhluk, istri dan anaknya itu. Jadi logika manusiawi ini, secara logika. Apapun itu, termasuk dulu kenapa para sahabat itu ketika disuruh untuk berjihad itu begitu ringan, begitu mudah. Itu karena cinta mereka kepada Allah itu melebihi cinta mereka kepada diri sendiri. Sekalipun taruhannya nyawa itu, mereka tidak ada sama sekali rasa berat dan tidak ada rasa takut. Dan itu sekarang kenapa mayoritas umat Islam itu begitu berat itu untuk berjihad. Bahkan setiap hari melihat saudaranya dibantai di Palestina, tapi tidak sedikit pun tergerak untuk membantu. Kenapa? Karena hubud dunia itu. Karena rasa cinta mereka kepada dunia itu lebih besar daripada akhirat, daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga sebagian besar itu pura-pura tidak tahu, merasa tidak tahu masalah Palestina. Terutama para pemimpin Arab itu yang dia setiap hari sudah melihat, cuma pura-pura tidak tahu. Tidaklah, itu urusan orang Palestina, bukan urusan saya. Seolah-olah orang Palestina itu bukan manusia, bukan orang. Ya andai pun yang dibantai itu bukan orang Islam, itu jenengan sebagai manusia itu mesti terdorong untuk membantu. Andai pun umpamanya ya, tetangga jenengan itu umpamanya menyiksa kambingnya, jenengan lihat, itu kira-kira jenengan ternyuh atau sekedar dia nonton itu, kambingnya disiksa, dipukuli sampai berdarah-darah, ditusuki dengan linggis umpamanya. Jenengan melihat itu, apa jenengan tidak menegurnya? Apa jenengan tidak melarangnya? Itu seekor kambing. Ini orang Palestina tiap hari dibantai, tiap hari. Caci kecil dibantai, tertindih runtuhan bangunan seterusnya. Kelaparan dalam di blokade, tidak boleh ada bantuan masuk ke Gaza. Itu kalau zaman dulu Pak, itu tidak perlu menunggu hari itu. Detik itu juga itu Nabi mengirim pasukan zaman dulu. Tapi sebagian kita justru malah menuduh para pejuang Palestina itu sebagai pihak yang salah. Karena gara-gara mereka menyerang Israel, terus Israel membalas dengan membabi buta begitu. Itu sebagian umat Islam. Itu semua sebabnya itu adalah hubungan dunia. Jadi karena cinta mereka kepada dunia itu lebih besar daripada cinta mereka kepada akhirat, kepada Allah dan Rasul. Kalau cinta mereka kepada dunia itu begitu besarnya, itu rasa mahabbahnya kepada Allah akan turun. Cintanya kepada Allah juga akan turun, pasti turun. Makanya Nabi itu pernah menghentikan di hadis yang sahih. Nanti kalian itu akan disantap, dijadikan santapan oleh umat-umat yang lain, seperti hidangan yang disantap oleh orang-orang yang kelaparan, oleh orang-orang yang rakus. Jadi kan santapan maksudnya dibantai habis. Terus para sahabat bertanya, amin qillatin nahri ya Rasulullah, apakah karena kami saat itu minoritas ya Rasulullah? Lah, bal antum katsir. Tidak, kalian itu justru banyak, 2 miliar sekarang. Umat Islam sekarang 2 miliar. Populasi penduduk Muslim di dunia ini itu 2 miliar. Indonesia aja menyumbang 300 juta manusia. Saat itu Indonesia itu 300 juta penduduknya yang Muslim, yang non Muslim selebihnya. Sekarang kan Indonesia ini 300 juta lebih penduduknya. Nah, kali ini akan ada bonus demografi besar-besaran itu.
Terus kenapa kok kami begitu banyak mayoritas, tapi kok kami dibantai? Kok jadi santapan itu? Kata Nabi, kalian ditimpa oleh penyakit waham. Kalian itu semua umat Islam secara umum ditimpa oleh penyakit namanya waham. Sahabat yang bertanya itu karena gak pernah mendengar kata itu. Famal wahmi ya Rasulullah, wahmi itu apa wahai Nabi? Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu menimpa kita semua. Cinta dunia dan takut mati. Itu kita semua. Tidak terkecuali para kiai. Mungkin para kiai itu menurut saya, sing murid itu oke jamaah kuatan. Sekedar bahas masalah Palestina mau betul watur, tidak berani. Sekedar bahas mau tidak berani. Udahlah itu nggak usah dibahas. Jadi seolah-olah itu mereka ya sama, merasa tidak tahu, pura-pura tidak tahu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi itu kalau lebih kan. Ya, kenapa orang beriman itu begitu ringan melaksanakan amal? Karena rasa cinta dia kepada Allah. Rasa cinta dia kepada Allah. Sayyidina Ali itu dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan termasuk rombongan terakhir. Bahkan qila, ada satu pendapat itu beliau adalah sahabat terakhir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ketika beliau baru mau meninggalkan gerbang Mekah itu dicegat. Enggak cuma duitnya yang diambil, Pak. Tunggangannya itu, kudanya itu diminta. Sehingga beliau itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah pelaku. Udah jenengan umrah mau ngebis nih, ini kan 6 jam. Ini kan tol, bawa teman-teman macet, belas. Kendaraan Mekah itu lajunya 120 biasa, 150 itu biasa, bis-bis. Apalagi kalau nggak ada nih radar kecepatan itu kenceng pol. Kemarin yang kecelakaan itu terus terbakar bisnya itu, meninggal sekian banyak itu karena apalagi supirnya Mesir itu ngawur-ngawuran supir Mesir itu ngeri. Nah, supirnya Indonesia masih santai Pak sopir pelan-pelan tak sopir. Dan kita kan nggak mungkin ngomongnya orang Mesir. Sayyidina Ali itu kenapa? Jalan kaki ya. Naik turun gunung, dan itu gunung Asdalan itu. Naik turun gunung, gurun yang begitu tandus, panas, nggak ada pohon. Ada pohon itu Pak, zakum. Itu pohon yang kalau jangan dekati kena durinya, jadinya mati. Itu nggak ada daunnya. Jadi pohon tapi nggak rindang, nggak bisa dipakai berteduh. Sampai Kuba itu Sayyidina Ali pingsan. Kuba itu daerah paling selatan. Sayyidina Ali itu pingsan, kakinya berlumuran darah. Kok kenapa perjalanan begitu beratnya, begitu lelahnya kok ditempuh oleh beliau? Itu karena rasa cinta dia kepada agama, rasa cinta dia kepada Rasulullah. Makanya kemudian dengan peristiwa itu, Nabi itu kemudian mengingat betul Sayyidina Ali dengan perjuangannya itu. Nanti dihadiahi putrinya. Nanti suatu saat tipe mantu gitu. Itu Nabi mencintai Sayyidina Ali juga bukan sebagai pribadi, tapi sebagai pejuang Muslim karena beliau sudah berjuang untuk agama. Rela untuk menggantikan Nabi di tempat tidur ya. Bukan sekedar berkejaran ya, itu taruhannya nyawa. Karena rumah Nabi sedang dikepung saat itu oleh orang-orang kafir. Itu namanya mahabbah tadi dikatakan. Jadi kalau ada rasa cinta itu, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat. Bahkan yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang menurut kita itu mustahil jadi mungkin. Itu karena rasa cinta. Wa fi marasili al-Hasan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam marasil al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Ara'aytum law kana li ahadikum 'abdan فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه كان سواء قالوا لا قال فكذاكم أنتم عند الله عز وجل. Mungkin Nabi memberikan satu logika yang luar biasa, tapi menasihatinya dengan logika-logika yang bukan sekedar cerdas, memang itu kenabian. Kata beliau begini, apa pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian itu punya 2 orang budak, yang satu mentaati dia, kalau disuruh dia melaksanakan apa-apa yang diamanahkan kepada dirinya, jadi tanggung jawabnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan tulus kepada majikannya, jujur. Kalau majikannya pergi, dia tidak berkhianat. Sementara budak yang satu, kalau disuruh ngeyel, kalau disuruh dapat, sering membantah, sering menentang majikannya. Dan kalau diberi amanah, dia itu berkhianat. Kalau majikannya tidak ada, majikannya pergi, dia menipu majikannya. Dia tidak tulus. Kata Nabi, apakah dua orang itu sama bagi kalian? Tentu jawabannya tidak. Terus saya mengatakan, para sahabat mengatakan, jelas boten, jelas berbeda. Seperti itulah kalian di mata Allah. Itu kata Nabi. Ada hamba yang kalau diperintah Allah itu taat, dia tidak khianat, dia tulus. Tidak ada manusia, dia tidak mungkin menipu Allah. Tapi ada seorang hamba itu yang kalau diperintah Allah itu ngeyel, dia mentantang. Bagaimana ini? Sebagian bapak itu disuruh pakai jilbab, saya belum ini Pak, belum siap Pak. Saya belum siap Pak. Suruh pakai jilbab, wah kita tak karo. Kalau dari siapa? Jadi dia nggak menolak, tetapi ngeyel. Bilangnya belum siap. Sebagian ini. Kalau kemudian tidak ada manusia, nggak ada yang melihat, dia bermaksiat. Itu yang dikatakan tadi, menipu majikannya.